Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Berhenti, ada orang minta tolong, Mas. Kenapa? Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah. Hancur mukanya, Mas. Sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dan seperti biasa, saya ditemani sama Mas Baul. Bagaimana kabarnya Mas Baul malam ini? Sehat, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya membawa Mas Baul menuju ke satu lokasi ya Mas. Dan ini saya sedang berada di salah satu jalan untuk menuju ke sebuah kota ya Mas Baul ya. Mohon maaf, ini saya nggak bisa menyebutkan ini saya ada di daerah mana. Dan ini memang benar-benar jalan satu-satunya ya Mas ya, untuk menuju ke perkotaan ya Mas. Jadi kita langkah-langkahnya harus melewati jalan yang rusak ini Mas Baul. Iya, dari kota ke kota itu hanya lewat ini aja ya Mbak? Iya, ini mungkin ada bekas mobil ya Mas ya, ban mobil. Dan ini sering banget dilalui ya sama truk atau mobil dan kendaraan yang lain ya Mas Baul. Jadi di sini saya juga dekat dengan sungai, mungkin suaranya kedengeran ya Mas ya? Kedengeran Mbak? Iya kan, dekat banget. Di sini saya akan bercerita teman-teman bahwa ada kejadian sekitar 4 tahun yang lalu Mas Baul. Di tempat ini ya Mas, itu katanya pernah ada tabrak lari gitu Mas Baul. Tabrak lari. Nah iya, tabrak lari. Saya nggak tahu ini yang ditabrak siapa, orang mana, laki-laki atau perempuan, saya kurang paham. Yang jelas ya Mas, ini korban tabrak lari. Jadi ada mobil yang nabrak gitu ya Mas ya. Entah nabrak, entah keserempet, entah apa, intinya korban tabrak lari. Itu mobil ya Mas ya, pelakunya ya Mas. Dan itu kabur aja Mas Baul. Kejadian itu malam Mas, jadi sepi ya. Nih kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ini sepi banget. Jadi untuk kabur itu sangat mudah ya Mas Baul ya. Mudah banget Mbak. Iya, ini saya menunjukkan sekitar pukul, saya nggak bawa jam, 2-an ya Mas. Ya 2 malam, jadi sepi banget. Mungkin kalau masih jam 10 atau 12 ke bawah ya Mas ya, itu masih agak rame ya teman-teman. Ini jam 2 malam, jam 2 pagi, bahkan lebih. Ini udah sepi banget, nggak ada orang lewat. Itu pun katanya waktu itu ya Mas ya, kejadiannya hujan gitu loh Mas. Jadi sepi bener-bener nggak ada orang. Jadi untuk pergi tuh enak gitu Mas Baul. Nah katanya ya Mas ya, ini baru katanya ya Mas ya, saya belum bisa membuktikan. Karena saya juga baru pertama kali ini diceritain. Itu korbannya itu meninggal ya Mas Baul. Meninggal itu dibuang di area tempat ini Mas. Karena ini tempatnya ibarat kayak hutan gitu ya Mas, perkarangan orang. Jadi untuk menghilangkan jejak itu sangat mudah, apalagi di dekat sungai. Saya sih nggak berpikiran itu dibuang ke sungai ya Mas, tapi ya kalau orang udah nekat dan keburu-buru itu pasti apa aja bisa dilakuin ya Mas Baul. Iya, Nah katanya ya Mas ya, itu korbannya itu sering ya Mas, kayak merintih, kayak kesakitan, nangis. Kalau hujan juga Mas, gerimis itu gerimis, iya, Mbak. itu malah justru si korban itu malah merintih Mas Baul. Kalau hujan gede itu enggak Mas. Katanya juga sering kayak ngelintas di jalan sampai para pengemudi itu ngerem mendadak gitu Mas, kaget. Tapi waktu udah berhenti, sosok udah nggak ada Mas Baul. Nah warga itu percaya bahwa yang sering mengganggu di tempat ini itu yang korban tabrak lari itu Mas Baul. Nah karena untuk menyingkat waktu, ini juga udah pagi. Saya takutnya nanti malah udah banyak kendaraan ya Mas ya, mengganggu penelusuran saya. Gerimis juga. Kita langsung aja cek ke arah sana ya Mas ya. Ayo Mas. Ini kan jalur terdekatnya dekat kita ya Mbak. Iya betul sekali. Cuman kalau pengen jalur yang itu enak ya muter lewat kota lain dulu kita Mbak. Iya betul sekali Mas Baul. Ini juga diperbaiki cuman masih di sana jalannya. Iya. Dan ini kondisi seperti ini Mas Baul ya, bisa dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas. Ini ada pohon bambu Mas, pring ya. Ini kayak batas jalur gitu loh Mas, kayak RT 1 ke RT 2 Mas Baul. Iya, jadi ini kita udah beda Mas. Kalau kita maju ini udah beda wilayah, juga beda penghuninya Mas Baul. Tapi ini nggak membuat penelusuran saya terhalang. Kita terabas saja ya Mas Baul. Betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini dipakai terus ya Mbak. Iya. Tertekat sih jalurnya. Adanya Mas. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim. banyak sih Mbak kalau muter. Astagfirullahaladzim Mas. Mbak. Itu Mas. Itu pupus pohon pisang atau pocong berdiri tuh Mas? Gak tahu Mbak. Cek Mas tuh. Itu tuh pohon pisang apa Mas? Coba bentar Mbak saya zoom Mbak. Berdiri loh. Pocong atau pohon pisang itu Mas? Saya zoom Mbak. Kayaknya pohon pisang deh Mbak. Pohon pisang itu Mas? Jelas ora Mas? Ya, dari kamera sebelah Mbak, tapi kalau dari mata itu pohon pisang deh Mbak. Pohon pisang ya Mas ya? Jadi aman ya Mas ya? Aman Mbak. Mas Bahul, Nah, Mbak. bau anjir darah tercium. Oh iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas, Kenapa Mbak? depan Ada apa Mbak? seperti ada benda yang bergerak Mas Bahul. Mana nggak ada Mbak? Di tengah jalan Mas. Nggak ada kok Mbak. Astagfirullahaladzim. Depannya jangan salah lihat Mbak, jangan salah lihat Mbak. Allahu Akbar. Mas Bahul, Mas ini bukan saya nggak salah, bukan salah lihat Mas. Ini memang ada sesuatu yang berjalan Mas Bahul. Tapi di kamarnya juga nggak kelihatan apa-apa kok Mbak. Tapi Mas Bahul lihat nggak? Teman-teman, saya melihat ada sesuatu yang berjalan di tengah jalan. Oh iya Mbak. Apa itu Mas? Astagfirullahaladzim. Minta tolong Mas. Aduh, minta tolong. Berhenti. Kenapa kamu? Mas. Aduh, minta tolong Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Berhenti. Aduh, minta tolong Mas. Kenapa? Astagfirullahaladzim Mas. Ya Allah. Hancur mukanya Mas. Sini. Astagfirullahaladzim. Hancur Mas. Astagfirullahaladzim. Berhenti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim Mbak. Astagfirullahaladzim. Kukira manusia Mas Bahul. Allahu Akbar. Sama, Lah, Mbak. Mas. Bajunya Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Baju pang ini Mas. Itu darahnya Mbak, sama mukanya Mbak, tangannya juga Mbak. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Anak pang ini Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Dia posisi mau nundukkan kepala teman-teman. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Saya belum tanya. Dia udah mengucapkan tolong teman-teman. Tadi saya lihat di bawah itu seperti benda berjalan Mas Bahul ya. Malah suara minta tolong saya kira apa ya Mas Bahul ya, ternyata sosok ini teman-teman memakai pakaian pang, atribut pang Mas, lengkap dengan badan penuh dengan luka. Apakah ini Mas yang dibilang sama warga tentang tabrak lari itu ya Mas Bahul? Mungkin aja Mbak, soalnya itu banyak darahnya Mbak. Banyak darahnya ya Mas Bahul ya. Duh, kalau saya berdiri nggak bisa ngeliat mukanya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya, punten sekali. Dia sempoyongan Mas Bahul. Kenapa kamu bisa terjadi seperti ini? Apakah benar kamu yang diserang sama warga bahwa kamu adalah korban tabrak lari? Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Bau sekali anyir dan apa ya Mas? Gini Mas Bahul. Bau-bau seperti minuman keras enggak Mas Bahul? Oh Mbak, kayak alkohol Mbak. Astagfirullahaladzim. Hah? Mas, dia bilang, ya Allah saya menyesal. Duh, susah banget Mas Bahul. Kenapa Mbak? Saya menyesal. Sambil dia kayak muguk gitu Mas. Dan bau sekali minuman keras atau beralkohol teman-teman. Bentar ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi seperti ini Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak? Ternyata dia sedang posisi mabuk, terpengaruh oleh alkohol, minuman keras. Terus bau alkohol memang bau dari dia. Dia sempoyongan karena ini efek alkohol Mas Bahul. Iya, Mbak, Dan sempoyongan, Mbak.
dia itu seperti Dayak Mas Baul. Maksudnya? Dayak, jadi gini Mas, kalau Dayak itu kan naik truk ya teman-teman ya, Ya. anak pang ya. Bentar saya Bukan apa yang di belakang truk ya Mbak? iya saya terawang dulu Mas. Eh. Heeh. Ini truknya warna kuning dulunya. Terus dia itu mabuk berat. Nah, dia berdiri di atas truk itu, nggak sadar gini. Terjatuhlah dia Mas Bahul. Gitu. Jadi sebenarnya bukan korban tabrak lari gitu Mas Bahul. Jadi ini karena Iya. kesalahan sendiri ya Mbak? Ya jadi karena kesalahan sendiri ya teman-teman ya. Tapi di sisi lain dia menyesali Mas Bahul. Dia bilang tolong ya Allah, tolong aku ingin bertobat. Jadi arwahnya ini seperti mohon maaf tidak diterima karena meninggalnya dalam posisi mabuk ya Mas Bahul ya. Terpengaruh dengan minuman yang beralkohol Mas. Dan lengkap sekali ya teman-teman pakai baju pang. Mohon maaf saya tidak menyudutkan manapun ya Mas ya, pihak-pihak manapun, intinya apalagi buat anak pang, yang jelas yang saya lihat dan yang saya rasakan dia memang memakai atribut seperti ini, memang ini sedang apes ya Mas Bol ya intinya ya Mas. Ya Juga itu nggak pilih-pilih orang sih Mbak, ke siapa aja juga bisa Mbak. iya, dan saya tidak menghakimi masa lalu seorang, yang jelas ya ini yang saya rasakan. Terus saya pernah dengar lagi cerita Mas Bahul bahwa ada anak pang juga yang meninggal mabuk gitu tapi di atas rel sepur Mas, ke lindes sepur gitu Mas Oh iya Baul. Mbak, itu Iya. pernah viral Mbak kabarnya Mbak. Iya Mas Baul. Jadi inilah yang saya lihat teman-teman di bagian astagfirullahaladzim. Tuh. Astagfirullahaladzim Mbak, darah itu Mbak. Darah. Terus di bagian tangan juga pada lecet. Muka Bagian juga iya, muka Mbak. ya. Apa ya Mas? Kayak memang postur tubuhnya itu bukan calon seperti ini ya, tapi memang dia itu terpengaruh alkohol, jadinya gentayang teman-teman. Iya, Nggak stabil. iya nggak stabil. Dan ini tuh nggak apa ya Mas ya, menyesal ya Tuhan tolong saya. Jadi memang arwahnya tidak diterima gitu Mas Baul, kayak ditolak bumi gitu Mas Baul. Jadi dia sering bergentayangan ya karena dia juga mencari jasadnya Mas Baul. Belum ketemu Mbak. Astagfirullahaladzim. Belum Mas, ini saya lagi mau tanya tapi dia dengkluk terus Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tunjukkan jasadmu? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Baul. Gimana Mbak? Ini jasadnya ya Mas ya. Dulunya ya Mas ya. Jadi gini Mas, sempat truk itu tuh berhenti ya Mas ya, lihat dia jatuh berhenti. Ini sebenarnya banyak kawannya Mas Bahul, ini banyak kawannya yang Dayak, tapi karena untuk ibaratnya tuh kayak biar nggak apa ya Mas ya, temanku jatuh kenapa kok saya nggak nolongin, nggak tanggung jawab. Nah untuk menghindari hal yang seperti itu, teman-temannya dan supirnya itu kayak mengasingkan jenazahnya ini di sebuah gubuk gitu Mas Bol. Ada gubuk tua dan di bawahnya itu digali Mas. Digali terus dimasukkanlah jenazah ini ke dalam lubang itu Mas Bol. Bukan dibuang di sungai, perkiraan saya salah Mas. Mohon maaf teman-teman. Dikuburin Mbak. Cuman kuburannya itu disembunyiin ya Mbak. Iya, di bawah gubuk agar tidak apa ya Mas ya, tidak curiga kalau ada galian baru Mas gitu. Iya sih, Mbak. Jadi yang punya tanah biar nggak curiga teman-teman. Dan itu pun di area sebelah sekitar sinian. Ini luas banget tempatnya, saya nggak tahu ada di mana persisnya teman-teman. Masalah itu bisa kita sambung nanti, kita bicara ke warga ya Mas ya. Yang jelas kita amankan sosok ini dulu. Punten ya Mas Behul, sosok saya akan amankan di daerah sini. Saya tidak akan membuang, saya akan simpan dulu Mas Behul. Saya akan redakan sosok ini, saya akan ibarat mungkin ya Mas ya nanti memindahkan ini ke pemakaman yang ada di dekat rumah saya gitu Mas Bahul. Maksud nggak Mas? Maksud Mbak. Maksud ya Mas Bahul ya. Punten, saya belum tanya nama. Siapa nama kamu? Siapa? Mbak. Gak usah malu-malu, silahkan sebut nama saja. Siapa, nggak apa-apa sebut.
Jangan disesali. Saya hanya tanya nama. Kalau di ibarat dia tuh Mas, kalau bagi anak pang ya mungkin bukan anak pang aja sih teman-teman. Ada nama paraban gitu teman-teman. Siapa namanya? Oh, namanya kalau disebut di ini Mas Acil Mas. Di dunia pang ini Mas Acil gitu teman-teman. Jadi di dunia pang saya sebut saja saya Acil gitu katanya Mas. Tapi kalau menyebut nama itu mengingatkan saya di dunia pang itu karena pang itu di dalam jiwa saya Mas, bukan hanya kata-kata pang aja, katanya di dalam jiwa saya gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim, punten ya, saya nggak bisa bantu kamu apa-apa. Setelah ini saya akan kabarkan warga bahwa intinya saya sudah menemukan titik terang. Ternyata yang dibilang warga itu sosok seperti kamu. Saya tidak akan menghakimi masa lalu kamu. Yang jelas sekarang saya akan pergi tinggalin kamu. Saya akan kirimkan doa. Dan besok saya akan menemui kamu lagi. Saya akan bawa kamu ke tempat yang sudah saya siapkan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Mbak. Mas, kita tinggalin dia aja Mas. Mbak. Ini gimana Mbak? Kita tinggalin dia aja. Tinggalin dia aja Mbak. Iya, kita tinggalin dia aja. Jadi ya Mbak. Iya. Kita tinggalin dia aja. Besok kita siap cari. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim teman-teman. Bau anyirnya hilang Mbak. Bau anyirnya hilang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia masih ada di sekitar sini Mas Bahul. Kita harus cepat-cepat bilang ke warga teman-teman. Dan saya habis ini mau menyiapkan tempat untuk si Mas Acilnya ya teman-teman. Karena tempat ini ibarat tempat lalu lalang warga. Saya takut Mas Acil nanti ingat masa lalu. Di tempat inilah dia meninggal, jadi saya takutnya dia masih seliweran di sekitar sini teman-teman. Dia sebenarnya tidak agresif ya Mas Baul ya. Dia hanya ingin minta tolong dan ibarat mau mengasih tahu di mana letak jenazahnya juga gitu Mas Baul. Gitu. Oke teman-teman, jangan menilai orang dari penampilan saja ya Mas ya. Kenali dari hati dan perilaku teman-teman. Mas Acilnya ini sebenarnya menyesali perbuatan ibarat dia tidak diterima dengan baik di sisi Allah gitu Mas Baul, karena meninggal dengan cara sedang mabuk-mabukan gitu Mas Baul. Ya intinya jangan pernah menilai orang sebelah mata ya teman-teman ya. Kita diciptakan dua mata, jadi untuk menilai jangan dari telinga ya Mas ya. Iya Mbak. Gitu. Oke teman-teman, maaf saya tidak menyudutkan dari pihak manapun. Inilah yang saya lihat dan saya rasakan. Tidak perlu diperdebatkan ya Mas Bahul. Next time kita akan berjumpa lagi untuk mencari tempat yang paling aman untuk Mas Acil ya Mas ya. Dari Mas Bahul mau disampaikan? Gak ada sih Mbak. Cukup ya. Oke teman-teman, cukup sekian penelusuran dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Buat Mas Bahul juga, terima kasih sudah mendampingi ya Mas ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sini mau Mbak. Oh iya, di bawah apa? Mobilnya di mana ya Mas ya? Nggak tahu lupa Mbak. Coba telepon aja deh Mbak. Iya, kita telepon Mas.